Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para sahabat yang berbahagia, kembali lagi di channel YouTube SMP IT Al-Furqan Kebumen dengan saya Naswa Al-Fatihani dari kelas 8 Ibnu Qayyim yang akan menyampaikan sedikit materi tentang bait-bait pilihan. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, serta tabi-tabiinnya. Semoga kita termasuk umatnya dan mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang berjudul bait-bait pilihan. Pada bait-bait pilihan ini terdapat syair yang berbunyi in anta lam tasrak wa absarta hasidan nadim ta'ala tafriti fi zamani badri fa idza kunta fi ni'mati faraha fa innal ma'asiya tusirul ni'ama. Pada bait yang pertama berbunyi in anta lam tasrak wa absarta hasidan fa innal nadim ta'ala tafriti fi zamani badri, yang artinya apabila kita tidak menanam pada musim tanam dan melihat orang memanen, maka kamu akan menyesal atas kelalaianmu di musim tanam. Pada bait yang kedua berbunyi wa idza kunta fi ni'mati farngaha fa innal ma'asi tusiru ni'ama, yang artinya apabila kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jagalah dengan baik, sesungguhnya maksiat dapat menghilangkan nikmat itu. Pada bait yang pertama dimaksudkan apabila saat musim tanam kita hanya bermalas-malasan dan tidak ingin menanam dan melihat orang menanam, maka pada suatu saat nanti saat musim memanen kita tidak akan mendapatkan hasil, sedangkan orang yang tadi menanam akan mendapatkan hasil tanamannya. Mengapa demikian? Karena kita tidak menanam, jadi tidak ada hasil yang kita dapatkan, tetapi kita akan mendapatkan penyesalan. Pada bait yang pertama ini bertentangan juga dengan usaha. Usaha adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan atau tujuan yang kita sudah inginkan. Usaha harus dilakukan pada masa itu juga. Karena jika usaha tidak dilakukan pada masa itu juga, maka kita akan mendapatkan penyesalan, tetapi tidak akan mendapatkan hasil. Contohnya, kita sebentar lagi akan ada ujian. Nah, kita harus berusaha untuk belajar. Namun, belajar itu tidak harus untuk ujian, tetapi di hari-hari biasa kita harus belajar. Mengapa? Karena jika kita belajar hanya untuk ujian, maka suatu saat nanti kita mengulang materi tersebut akan lupa. Dan ketika kita belajar di hari-hari biasa tidak hanya untuk ujian, maka ketika kita mengulang materi tersebut tidak akan lupa. Jadi usaha itu tidak hanya singkat, tetapi juga melelahkan. Walaupun melelahkan, kita harus sabar, karena ketika ada usaha, maka akan ada hasil. Para hadirin sekalian,
Pada bait kedua bermaksudkan apabila kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah dengan baik dan jangan dikotori. Sesungguhnya Allah memberikan kita nikmat dengan tujuan dijaga dengan baik dan untuk disyukuri. Allah berfirman, dan ingatlah juga tak kalah Allah memaklumkan. Sesungguhnya apabila kita mensyukuri nikmat, maka kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Jadi, apabila kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu menyia-nyiakan nikmat tersebut. Jagalah dengan baik dan syukurilah. Karena apabila kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan, maka Allah akan melimpahkan nikmat tersebut kepada kita. Ada beberapa hal yang membuat nikmat tersebut menghilang. Yang pertama, kita mengingkari nikmat tersebut. Kedua, kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Yang ketiga, kita bermaksiat. Apakah maksiat dapat menghilangkan nikmat? Ya, pada syair yang berbunyi, fa innal ma'asi tusilu ni'am, yang artinya sesungguhnya maksiat dapat menghilangkan nikmat. Contohnya, kita mendapatkan nikmat menghafal. Namun, ketika di tengah kita menghafal, kita berbuat maksiat, berbuat zina, maka hafalan tersebut akan menghilang. Jadi, janganlah kamu berbuat maksiat. Sesungguhnya maksiat dapat menghilangkan nikmat. Kesimpulannya adalah usaha akan membuahkan hasil. Ketika tidak ada usaha, tidak akan membuahkan hasil. Dan nikmat, jika kita disyukuri akan bertambah. Ketika mengkufuri, nikmat tersebut akan menghilang. Sekian dari saya. Apabila banyak salah pada tutur kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, wa jihadu sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.